Setiap dari kita punya titik jenuh sebelum pada akhirnya kembali untuk bersimpuh. Yang mabuk silahkan mabuk, yang judi silahkan judi, yang suka ngebunuh silahkan ngebunuh. Itu hak kalian sebagai hewan, bukan manusia. Di sudut hati seorang pendosa, dia tetap menyimpan hasrat untuk surga. Jadi jangan pernah samaratakan seseorang bahwa yang nongkrong di tongkrongan itu buruk, yang parkir di jalanan itu jahat. Nggak semuanya sama. Boleh jadi pengamen yang suka duduk di pinggir pintu angkot itu punya amalan yang diterima sama Allah. Contohnya apa, Pak? Ada suatu hari dia lihat film Hijrah Cinta. Terus kemudian tergerak hatinya, dia mandi terus dia sholat 2 rakaat. Dari sholat yang 2 rakaat ini Allah kabul, Allah ijabah, dia masuk surga karena 2 rakaat itu. Kita nggak ada yang pernah tahu. Yang rajin sholat juga jangan bangga karena rajin. 5 waktu kewajiban, sisanya bonus. Yang merasa suci, please deh jangan anggap kami sampah. Ya enggak? Iza kasurat dzunubul abdi. Ketika seseorang itu lagi banyak dosanya, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, sedekah nggak pernah, zikir nggak pernah. Kalau orang lagi banyak dosanya, ibtalahullahu bil huzni, Allah kasih dia rasa sedih. Sedihnya berupa-rupa. Ada yang sedih kehilangan seseorang yang dicintainya. Kayaknya lu ya baru kehilangan ya. Tapi kayaknya ngomong-ngomong baru kehilangan orang yang dicintain kayak gitu. Ada yang sedih kehilangan hartanya. Ada yang sedih ditinggal sanak saudaranya. Sedih itu berupa-rupa. Untuk apa? Allah kasih rasa sedih itu ke diri kita, diri orang yang penuh dengan dosa. Liukafiroha, untuk menjadi kifarat bagi dosa-dosanya. Dihapus dosanya gara-gara rasa pusing. Makanya kalau lagi pusing udah husnuzon, dihapus dosa sama Allah. Lagi galau, motor lewat. Berarti dihapus dosa sama Allah. By the way, gue lagi di Tenjo bareng sama Mang Arif. Ini Mang Ocong. Ripaldi Dodo. Punya Instagram nggak? Sebutin dong. Muhammad Ripaldi. Muhammad Ripaldi. Punya Instagram? Apa namanya? Rip Abdillah 52. Oh. Di follow ya. Ini ceritanya diskusi sunset apa diskusi apa nih? Diskusi ngobrol yang tidak berkejelasan. Suatu hari, capek nggak? Kalau capek gantian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jalan sama, kenapa sih gue muhibin Syekh Abdul Qadir, jadi gue cinta banget sama Syekh Abdul Qadir. Makanya gue banyak cerita tentang beliau. Beliau ini jalan sama muridnya. Di tengah perjalanan beliau ketemu sama orang yang lagi mabuk sekarat sakau. Abis nyebat dia. Ocong nih, abis nyebat. Sakau, lu tahu sakau nggak? Tiduran di jalan tepar di pinggir ruko. Bajunya hitam, megangin gitar. Orang nenjo. Ketika Syekh Abdul Qadir lihat itu orang pemabuk, pingsan dia gara-gara banyak mabuk. Kebanyakan. Yang udah masuk dikeluarin. Mabuknya murahan kan, sensi bawaannya. Syekh Abdul Qadir jalan terus, tidak memperdulikan orang yang mabuk tadi.
Udah agak lama jalan dipanggil sama yang mabok. Weh lu Abdul Qadir sini. Sini Abdul Qadir sini. Kacau ya. Kenapa? Pemabuk tadi bilang sama Syekh Abdul Qadir, lu percaya nggak? Allah bisa bikin gua kayak lu jadi wali, dan Allah bisa bikin lu kayak gua jadi pemabuk. Percaya? Kalau lu percaya, kenapa lu ninggalin gua? Kenapa lu nggak nolongin gua? Di situ Syekh Abdul Qadir tersungkur. Tau nggak tersungkur? Bahasa anak tenjonya ragang, jatuh, murag gitu tuh. Jatuh. Setelah jatuh, baru di situ Syekh Abdul Qadir sadar bahwa memanusiakan manusia itu penting. Artinya yang buruk di hari ini kita punya kesempatan untuk baik di kemudian hari. Tapi jangan lupa, mati nggak ada yang tahu. Kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi sebelum kita mati, kalau nggak bisa jadi orang baik, minimal jangan jadi orang jahat. Berarti harus jadi orang baik. Kesetiaan seseorang kepada kita, baik itu sahabat, keluarga, teman, itu dilihat nanti kalau kita udah mati. Kalau kita udah mati, yang tadinya benci bisa jadi cinta kalau kita udah mati. Siapa yang melakukan, pernah nggak ngedengar pepatah yang bilang, yang melakukan kebaikan maka dia akan dibalas dengan. Begitulah kalau kita di dunia sering memperlakukan manusia ini dengan baik, tidak membeda-bedakan, semua disamaratakan. Baik itu ustadz, kiai, habaib, pemabuk, semua disamaratakan. Ketika kita mati, meninggal dunia, nanti mereka semua nih yang merasa pernah kita bantu, kita tolong, doain kita, dan kita nggak pernah tahu dari doa mana diijabah sama Allah. By the way, ini pakai HP-nya mengocom jadi bisa ngevlog ya. Dimanapun jangan pernah lupa buat bilang terima kasih. Kalau udah nerima jangan lupa kasih. Allah kasih kita rezeki, jangan lupa kita kasih lagi. Tadi gue habis jarah, pulang ke sini kita nongkrong, gue disediain kopi. Ini makanan favorit gue, dodol tenjo ya. Jadi kalau mau main nanti bawain dodol tenjo. Bukan endorse ya ini. Bukan endorse ya. Ini konten slow, konten santai. Ada yang nonton silahkan, nggak ada juga ya bodo amat. Tapi kalau kalian dengar, insya Allah banyak manfaatnya. Kenapa kita diharuskan untuk berterima kasih? Terlebih sama Allah, rasa syukur. Karena orang ini kalau udah dikasih suka lupa sama yang ngasih. Iya nggak? Kalau udah dikasih suka lupa sama yang. Coba lihat anak kecil. Kalau dia dikasih mobil-mobilan sama anak, sama bapaknya, dia main jam 1 sore, pulang jam 6 malam. Gak ingat makan, gak ingat mandi, gak ingat ngaji, gak ingat sholat, gak ingat belajar. Kenapa? Asik sama mobilan yang dikasih. Sampai ketika diambil lagi sama bapaknya, dia ngamuk, nangis. Begitupun kita dikasih sama Allah, kita diberi, dan ketika diambil, kita nangis, merasa memiliki. Dan dari perasaan memiliki itu tidak ada kalimat legowo dalam hati kita. Nah, ini kesalahan. Jadi ya udah, jangan dengarkan ucapan orang lain. Ini kita, it's my life, it's my style, and it's my love. Ini hidup kita, ini gaya kita, dan ini cinta kita. Bukan begitu men? Yang kedua, jangan pernah lupa buat bilang maaf. Maaf. Kenapa kita perlu bilang maaf? Allah sendiri gak pernah bosan buat ngampunin hambanya. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Bahkan kata Nabi dalam kitab Minhajul Abidin, khiyarukum kullu mufattanin tawabin. Lu mau mabuk, lu mau zina, lu mau judi, lu mau bunuh orang, apapun kesalahan yang lu lakuin, kembali lagi kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Cuman kalau memang tubuh ilallah taubatan nasuha, taubatnya benar, dia gak bakal balik lagi. Dan semoga ada motor.
semoga kita nih salah satu orang yang min jumlatit tawabin, termasuk orang-orang yang ahli taubat. Siapa sih yang nggak mau masuk surga? Orang kalau lagi mabuk ditanya pengen surga apa neraka, pasti pengen surga. Segitu lagi mabuk, lah kita orang sadar, masa kagak mau surga? Jadi jangan pernah lupa untuk berkata maaf, astagfirullah, itu kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kita punya masalah, sebesar apapun masalahnya, dimanapun, capek nggak? Dimanapun, kepada siapapun, cobalah mengurangi ego pada diri untuk lebih dulu mohon maaf kepada orang yang kita lukai hati. Karena mungkin dengan cara itu kekeluargaan akan tetap erat, ukhuwah kita, persaudaraan kita akan tetap erat. Apa yang menghancurkan saudara? Apa yang menghancurkan persaudaraan adalah tingginya ego pada diri masing-masing. Jadi ayo udah coba untuk memaafkan sesuatu dan seseorang yang mungkin melakukan kesalahan pada kita. Jadi ikhlas, maafin. Yang nomor ketiga dan ini terakhir, jangan pernah lupa minta doa sama siapapun. Motor. Ya. Jangan pernah lupa minta doa sama siapapun. Ada pemabuk, doain gue. Ada ustadz, doain gue. Temen, doain gue. Pacar, doain gue. Punya pacar ya. Siapapun, orang tua terutama. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu dari doa mana Allah ijabah. Ada suatu hari, ada orang tukang mabok. Sekampung udah pada benci semua sama dia. Suatu hari dia meninggal, tapi dia waktu hidup punya 2 teman baik. Namanya Ocom sama Arif. Yang meninggal anggaplah gua. Jangan dulu tapi, jangan ya. Setelah itu, yang tukang mabuk ini meninggal. Semua warga nggak ada yang nyolatin dia. Kebetulan ada kiai kampung sama santrinya 5 orang nyolatin, nguburin, ngapain itu selesai. Tiba-tiba besoknya, kiai ini mimpi si pendosa tadi yang tidak dianggap di kampung itu masuk surga. Ditanya alasannya apa? Kata pemuda itu, saya punya 2 orang teman baik, namanya Ocom sama Arif. Ketika saya meninggal, dia duduk, abis nguburin saya, dia duduk di pinggir masjid sambil doa, ya Allah, saya saksi bahwa dia orang baik, bahwa orang yang mabuk itu orang baik, masukkan dia ke surga karena doa saya ini. Dimasukin ke surga sama Allah karena doa 2 temennya yang baik. Makanya dari tadi motor lewat mulu. Makanya ayo cari teman yang baik. Setelah kita mencari teman baik, jangan lupa untuk minta doa sama teman yang baik. Gue akan undur diri. Ada kesan gak dari lu? Selama kita nongkrong nih udah 5 jam nih, kasih tahu dong. Dari tongkrongan ini apa sih yang kita dapat? Masukan yang banyak tentang pertemanan, tentang pergaulan. Ya, biar kedepannya lebih baik aja. Kalau dari lu? Banyak kata-kata bijak dari kakak dong. Bukan gue yang bijak. Sebenarnya gini Pak, gue bukan orang berpendidikan. Gue sekolah cuma sampai kelas 3. Yang bijak itu keadaan. Kalian yang memaksa gue buat bijak. Jadi kalian lah yang sebenarnya bijak. Nah, ada lagi? Cukup. Terima kasih dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.